بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahni Mutia Akbar Simanjuntak. Tempat tanggal lahir saya di Batam, tepatnya di Budi Kemuliaan, tanggal 1 Agustus 2004. Umur saya sekarang menginjak di angka 17 dan akan menuju 18. Orang tua saya, ayah namanya Edison Akbar Simanjuntak, kerjanya di Darmot. Mama namanya Salena Siregar, kerjanya ibu rumah tangga. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Semuanya cewek. Jadi ayah saya adalah Abu Bakar karena punya anak cewek. Terus itu yang pertama, kakak saya kuliah di Telkom University di Bandung. Yang kedua di Universitas Hasanuddin di Makassar. Yang ketiga saya. Yang keempat adik saya yang sudah lebih dahulu 30 juz daripada saya. Dan dia 30 juznya dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Wali kelas saya, nggak boleh mental. Wali kelas saya, Ustazah Rizko. Awal saya masuk sini, wali kelas saya Ustazah Fani, baru sempat juga sama Ustazah Khairani, Ustazah Urfa, baru sama Ustazah Rizko. Dan saya hatam sama Ustazah Rizko. Memilih jadi hafiz Quran. Kenapa saya memilih jadi hafiz Quran? Karena kayak saya merasa itu menjanjikan gitu di dunia maupun di akhirat. Kayak di dunia kita bisa jadi apa aja gitu dengan kita punya pegangan 30 juz. Kayak kata orang, kalau kita misalnya bisa bahasa Inggris, kita bisa kemana aja. Tapi kalau kita 30 juz itu juga sebenarnya kita mau jadi apa aja gampang, insya Allah. Terus menjanjikan juga di akhirat gitu, kita bisa ngasih jubah ke orang tua gitu. Suka duka saya dalam menghafal Al-Quran adalah, sukanya ya enak aja gitu, kita nggak pernah sekolah yang kayak, kan sekolahnya tuh kayak kita nggak yang formal gitu, kita semi formal gitu kan. Jadi sama ustazahnya juga kita kayak friendly aja gitu, kayak enak lah sekolahnya. Terus kalau dukanya ya banyak lah yang nggak harus dikasih tahu, yang ya itu biar jadi histori Mutia aja di sini. Perasaannya juga karena kan mama juga nggak bisa datang ya, ada kendala ada suatu hal yang terjadi di rumah, jadi nggak bisa nyaksiin langsung gitu Mutia hatam. Jadi melalui Zoom
juga kakak yang ada di Makassar, yang ada di Bandung, semuanya juga masuk dalam Zoom itu. Termasuk saudara-saudaranya Mutia juga semua masuk di dalam Zoom itu. Jadi tiba baca yang ayat terakhirnya itu, tiba baca yang kayak wabadalau sayyi'atu ma'amilu, itu kayak alhamdulillah, kayak itu tuh ziyadah terakhir gitu loh, kayak kita nggak akan pernah lagi ziyadah karena semuanya udah hafal. Itu tuh yang betul-betul terakhir. Jadi sedih aja gitu, kayak senang tapi sedih gitu lah. Waktu baca doa bareng-bareng juga itu nangisnya tuh ya karena mama tuh nangis gitu loh, kayak karena nggak bisa banget lah lihat mama nangis kayak gitu, kayak cinta banget sama mama. Do more, get more. Sepertinya belum cukup. Sepertinya untuk menjadi do more, untuk merealisasikan do more, get more itu belum sepenuhnya mencapai do more, get more itu loh. Masih banyak yang harus dicapai untuk mengikuti yang kata-kata do more, get more itu aja. Orang-orang yang ada di belakang Mutia, maksudnya itu yang mendukung kita, itu kayak yang pertama tentunya ya diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak bisa ngedorong gitu ya, karena awal-awal Mutia masuk sini tuh kayak yang susah gitu, karena ziyadah tuh susah, karena ziyadah tuh susah banget. Padahal itu tuh masih Mutia sama sekali nggak ada pegang gitu loh, kayak juz 30 aja tuh nggak hafal dulu tuh. Jadi kayak susah banget yang namanya ziyadah. Sampai nyampe rumah tuh kayak males, mau sekolah tuh males. Terus mama tuh bilang kayak udah sekolah aja, nanti kan kalau udah kebiasa juga jadinya gampang ziyadahnya. Sampai akhirnya di sekolah Mutia curhat sama wali kelas Mutia pertama kali, yaitu Ustazah Fani. Waktu Mutia tuh nggak bisa banget yang namanya ziyadah, susah aja gitu bawaannya. Sama Ustazah, satu halaman tuh dibagi 3 gitu, dibagi 3. Yang lain tuh pada bilang kayak dibagi 3 karena satu halaman itu mungkin menurut mereka kayak dikit, tapi sama Mutia tuh kayak susah, namanya belum pernah hafal gitu. Jadi sama Ustazah Fani itu tuh dibagi 3 gitu, sampai akhirnya Mutia ngafal itu sedikit-sedikit, perlahan-perlahan. Akhirnya Mutia bisa ngafal satu hari itu sampai 5 halaman itu ya, berkat Ustazah Fani itulah. Terus intinya ada mama, ayah, kak Putri, kak Iva, Pipi juga ya. Pipi juga gak boleh kayak Pipi juga. Terus ada juga ya yang di belakang Mutia sekarang tuh dia udah nggak ada, namanya Marsha. Terus itu ada Queen juga, namanya Quanesya Ivana Auliadi. Ataya juga. Itu semuanya udah ngebantu Mutia banget dalam proses Ghost to 30 Juz. Dan Najma kayak ya semua anak-anak udah pernah nangis, ketawa semua sama Najma. Dan kawan-kawan seangkatan sih tentunya, karena pas waktu Mutia 30 juz itu di ayat terakhir itu angkatan Mutia kayak rasanya kayak kayak sedih aja gitu, karena ngelihat kawannya mungkin ya, ngelihat kawannya 30 juz. Mereka bilang sama Mutia kalau mereka ngebayangin kalau itu mereka ngebayangin kalau itu diri mereka. Jadi kawan-kawan Mutia belum ada yang selesai. Cita-cita. Ngomongin cita-cita, sebenarnya cita-cita tuh besar kali. Dari kecil sebenarnya, namanya masih kecil kayak pengen jadi guru, ngelihat ya study tour ke pemadam kebakaran, pengen jadi bomber,
ke kemana, lihat polisi, pengen jadi polisi, ya masih anak kecil. Tapi setelah Mutia jadi besar, setelah Mutia mikir-mikir, sepertinya jadi dokter enak. Jadi cita-cita Mutia jadi dokter. Doain dan harapan Mutia untuk mengawali pendidikan Mutia yang tentunya nggak rendah, tinggi kali. Itu pengen melanjutkan pendidikan Mutia setelah dari Baitul Hikmah ke Universitas Gadjah Mada. Jadi doain masuk ke Fakultas Kedokteran. Amin. Langkah setelah 30 juz tentunya memungkinkan hafalan. Sepertinya enak kalau misalnya ada orang baca satu ayat gitu, kita tahu itu tuh di mana. Kan kayak bukan masalah keren atau tidaknya, tapi kayak menurut Mutia itu suatu hal yang ajaib gitu loh kalau bisa tahu ayat itu ada di mana. Jadi lebih tepatnya Mutia mau memungkinkan hafalan 30 juz Mutia dulu. Untuk ayah, aduh jadi ini ya, nggak boleh nangis. Untuk ayah, terima kasih udah mau bimbing Mutia sampai sekarang, udah mau ya tentunya ngebayarin semuanya ya, tanpa pamrih. Terus untuk mama, makasih mah, nggak tahu lagi sih mau ngomong apa ya kalau ke mama, karena kayak makasih aja nggak cukup gitu loh. Nanti ya mah, nanti tunggu. Ucapan buat Baitul Hikmah, makasih udah ada. Karena kalau nggak ada ya mungkin Mutia nggak jadi Mutia yang sekarang. Jadi untuk Baitul Hikmah, makasih udah ada. Untuk Ustazah, terima kasih udah bimbing Mutia dari awal sampai sekarang. Terima kasih untuk selalu ada. Dan untuk Ustazah Fani dan Ustazah Urfa, makasih udah memotivasi yang lebih untuk Mutia dari dulu sampai sekarang. Dan juga yang paling penting Ustazah Rizko, makasih udah hatamin Ana 30 juz, udah bimbing Ana dan menerima setoran Ana dengan ikhlas. Terima kasih Ustazah Rizko. Dan ustazah-ustazah yang lain, Ustazah Firqoh, Ustazah Naila, Ustazah Nur Hayati, Ustazah Tiara, terima kasih semuanya udah menemani Mutia sampai di titik ini. Untuk teman-teman Mutia, terutama Najma cepet ya, kan masuknya udah duluan dari Mutia. Terus untuk Queen sama Taya, semangat, ditunggu kabar-kabar khatamannya. Dan untuk yang lainnya, terutama Syifa, Vila, Dini, ditunggu khatamannya seangkatan sama Mutia nih. Jadi semangat untuk kawan-kawan Mutia, semoga cepat khatamannya. Sekian dari Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.